Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin talqin au biwajhin taliqin." Jangan memandang remeh perbuatan baik sekecil apapun, meskipun engkau hanya menampakkan wajah yang berseri ketika berjumpa dengan saudaramu. Tuntunan Nabi Muhammad ini mengajarkan pada kita orang semua bahwa bikin barang baik itu tara mesti yang besar-besar saja. Bikin barang baik itu termasuk hal-hal kecil yang kita orang anggap sederhana. Kecil menurut manusia, belum tentu itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi menurut kita orang manusia itu perkara yang sangat kecil, tapi insya Allah pada sisi Allah akan mendapatkan balasan pahala untuk kita orang punya kebaikan dan keberuntungan sendiri. Ada satu cerita bagus. Saya kutip cerita ini dari buku yang ditulis oleh Jack Canfield. Satu waktu ada seorang laki-laki dalam satu perjalanan di satu kota di Amerika. Tiba-tiba laki-laki ini, kalau bahasa kita orang di sini, dia pipuru sake, mau buang air besar. Tapi dia tidak tahu mau kemana, di mana ada toilet di tempat itu. Tiba-tiba dia lihat ada polisi. Lalu dia tanya pada polisi, "Pak polisi, di mana toilet di sini?" Akhirnya polisi yang tahu kasih tunjuk ada komplek pekuburan atau pemakaman di dekat situ, yang di situ dia tahu ada fasilitas untuk toiletnya. Pergilah laki-laki itu ke komplek pemakaman itu. Begitu masuk ke komplek pemakaman, di pintu masuk itu ada meja, semacam meja tamu, dan ada buku tamu. Ada yang jaga dan dia diminta untuk isi buku tamu itu dulu. Dia di dalam hati, ini orang puru sake disuruh isi buku tamu dulu. Tapi karena dia butuh, dia isilah namanya, alamatnya, nomor teleponnya. Kira-kira 2 minggu kemudian ada pengacara di kota itu yang telepon dia. "Ini nama Anda?" "Betul." "Ini alamat Anda?" "Betul." "Tolong datang ke kantor pengacara saya." Dia kaget, dia bilang, "Lah saya salah apa? Saya bikin salah apa?" Dia ingat jangan-jangan gara-gara saya buang air besar di komplek pemakaman itu, di toiletnya. Akhirnya dia datang juga ke kantor pengacara tersebut. Begitu datang, pengacaranya bilang, "Berapa hari lalu ada seorang perempuan yang meninggal dunia. Perempuan itu sebatang kara. Dia tidak ada keluarga. Dan dia selama ini selalu kalau ada orang mau datang tuh dia khawatir, dia punya kekayaan banyak, khawatir jangan sampai jangan-jangan orang ini datang mau minta harta saya. Jadi dia tidak ada orang-orang yang dekat bergaul dengan dia, tidak ada. Sehingga dikhawatirkan nanti pada waktu dia meninggal tidak ada yang mau datang, maka dibuatlah wasiat melalui pengacaranya ini bahwa kalau nanti saya meninggal dunia kok ada yang datang datang pada acara pemakaman saya itu, bagi saya harta 2 dengan dia." Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Pengacara ini mengatakan sesuai pesan atau wasiat wanita ini, "Dan Andalah satu-satunya orang yang hadir pada acara pemakamannya, maka Anda berhak mendapatkan separuh dari harta warisan yang ditinggalkannya." Ya Allah. Artinya apa? Yang pelajaran penting bagi kita adalah kadang-kadang satu perbuatan baik kita orang anggap remeh, tapi kita orang tak tahu bahwa di balik itu ada kebaikan yang disimpan untuk keuntungan kita sendiri. Sehingga di awal saya katakan tadi dengan mengutip hadis Nabi, jangan memandang remeh perbuatan baik sekecil apapun. Sedekah banyak, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Tapi kalau boleh saya biasa bilang begini, sedekah itu biar banyak asal ikhlas. Biar banyak asal ikhlas. Yang prinsip yang selama ini kita orang pakai, sedekah biar sedikit asal ikhlas, itu tidak salah. Kalau doi cuma sedikit. Tapi kalau banyak,
Berikanlah yang banyak dilandasi keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meminta pada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bisyai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasul, ajarkan pada saya satu amal. Kalau amal itu saya kerjakan, saya akan masuk surga. Nabi bersabda, "Afshus salam." Tebarkan salam. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wat'imil ji'an, beri makan kepada orang yang lapar. Wasolli bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Bangun malam melaksanakan salat ketika orang sedang terlelap dalam tidurnya, engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Kalau kita orang lihat ada beberapa dari tuntunan Nabi ini yang sebenarnya bisa kita orang lakukan. Tiap hari misalnya menebarkan salam. Yang kita orang sama-sama sebagai orang Islam tahu kasih salam itu sunnah, jawab salam itu wajib. Orang yang kasih salam itu misalnya dia lebih sederhana atau ringkas redaksi salamnya, yang kita orang jawab lebih lengkap, lebih bagus. Assalamualaikum, dapat pahala 10. Waalaikumsalam warahmatullah, dapat pahala 20. Assalamualaikum warahmatullah, dapat pahala 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat pahala 30. Kita orang ini kadang-kadang orang kasih salam lengkap itu jawaban hemat sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di muka dia jawab lam. Ya Allah, itu lam pahalanya berapa tuh? Di kampung-kampung kita orang di Maluku Utara, di Ternate ini kan ada kebiasaan misalnya baku dapat yang orang terus dorang kanal, terus misalnya titip salam lewat kita orang. Nanti kalau pulang baku dapat yang saya kita mang di muni di kampung kirim salam sedikit kan. Nah, apa maknanya? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan, kalau ada orang titip salam model begini, makna tersiratnya adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada bilang, kok ada yang kirim salam, Waalaikumsalam, atau Wa'alaika, Wa'alaihis-salam, untuk engkau dan untuk dia, atau Waalaikumsalam, semua dapat. Kan orang yang kirim salam ini kan tidak perlu bilang begini, kok kalau nanti pulang kalau mau dapat saya vitamang di kampung, saya kirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit. Kan tidak perlu, redaksinya kepanjangan. Yang bawa salam kan tidak perlu juga bilang, saya baku dapat mau nih vitamang, kalau kemarin kalau dia ada kirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu panjang. Orang cukup mengatakan, titip salam ya, kok kalau baku dapat saya vitamang, tolong titip salam ya, tunggu baku dapat, dan dia tolong bilang ada yang titip salam. Wa'alaika wa'alaihis-salam, atau wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang ringan, murah senyum pada orang. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Ringan, apa sih susahnya senyum? Saya biasa bilang rumus senyum ideal itu 228. Tarik pipi kanan ke kanan 2 cm, pipi kiri ke kiri 2 cm, tahan selama 8 hari. Insya Allah pingsan. 8 detik. Coba nanti pulang kita orang praktekkan. Tara susah, tara lama butuh waktunya, tara berat butuh tenaganya. Sederhana, tapi insya Allah mendatangkan kebaikan dunia dan pahala di akhirat. Semoga kita orang semua termasuk orang-orang yang selalu melazimkan kebaikan-kebaikan tiap hari, sekecil apapun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan, pahala, dan keberkahan untuk kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.